Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada hari ini. Meskipun saat ini ibadah dilakukan di rumah kita masing-masing, tetapi firman Tuhan yang saudara dengar tidak akan sia-sia begitu saja, dan akan memberkati kita semua dan memberkati kepada setiap orang yang mendengarkannya. Mari kita akan tunduk kepala menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa. Bapa yang mengasihi kami, inilah saatnya Bapa, Engkau akan menyegarkan kembali kehidupan kerohanian kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa akan memberikan hikmat kepada kami, untuk kami memahami, untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana kehendak-Mu. Penuhi kami Bapa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati untuk setiap orang yang akan mendengarkannya, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi ini, Minggu 23 Agustus 2020, berjudul Angin Saka. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat, tapi saya akan membagikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun, mari kita akan memahami bersama-sama apa itu angin sakal. Angin sakal, Bapak Ibu Saudara, adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal atau dari depan kapal, sehingga berlawanan dengan laju ataupun dengan lajunya perahu itu ataupun kapal itu, sehingga akan menghambat perjalanan perahu itu, saudara, dan sulit untuk mengarahkan haluannya. Saudara, di dalam nas ini, kejadian ini adalah sekitar pukul 3 dini hari, ketika para murid sedang mendayung perahunya di Danau Galilea. Tiba-tiba angin sakal menerpa perahunya dan perahu itu terombang-ambing. Dengan keadaan seperti ini, saudara, para murid-murid harus bersusah payah untuk mendayung perahunya, untuk mengarahkan perahunya. Dengan demikian, saudara, para murid saat itu sangat kelelahan. Lalu pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan Yesus saat itu berada? Kalau kita melihat dan membaca di dalam kisah ini, Tuhan Yesus sedang berdoa di atas bukit yang jaraknya beberapa mil dari tempat di mana perahu itu diombang-ambingkan di Danau Galilea. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini ada berkat Tuhan yang akan kita terima. Yang pertama, Tuhan Yesus melihat apa yang dialami para murid saat itu. Saudara, meskipun Tuhan Yesus berada di bukit dengan jarak beberapa mil, tetapi Tuhan Yesus melihat apa yang dialami oleh para murid saat itu, sedang bersusah payah mendayung perahunya oleh karena angin saka. Dan saat Yesus melihatnya saat itu, Tuhan Yesus datang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tahu kemampuan para murid-muridnya. Saat di mana para murid-muridnya sedang bersusah payah mendayung perahunya, kemudian dia melihat, oh, kalau angin sakal ini tidak mungkin murid-muridku akan bisa mendayung mengarahkan perahunya, maka aku akan segera datang untuk menolongnya. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus meredakan angin sakal. Jikalau Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan ini,
Bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saat Tuhan Yesus berkata demikian, angin sakal mulai menjadi reda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angin sakal bisa datang kapan saja, di mana saja di dalam kehidupan kita saat ini. Angin sakal saat ini bisa berbentuk sakit penyakit, pemutusan hubungan kerja, kemudian rumah tangga yang tidak harmonis, mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, mengalami ancaman dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk angin sakal yang dihadapi oleh orang-orang Kristen zaman sekarang ini. Ketika kita belajar firman Tuhan ini, mari saudara, jangan menyerah, jangan putus asa, tetaplah kuat untuk berjuang menghadapi angin sakal yang saudara alami ataupun yang akan alami. Dan kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa yang pertama tadi, Tuhan Yesus melihat apa yang sedang kita alami. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita alami, angin sakal yang menerpa, jangan takut. Di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat anak manusia dari tempat kediamannya yang menilik semua penduduk bumi. Jadi saudara, memang betul Tuhan memandang dari surga. Tuhan memandang kita, apa yang kita alami. Lalu berkat firman Tuhan yang kedua tadi, di mana Tuhan Yesus tahu batas kemampuan kita. Ketika angin sakal itu mendera hidup kita, Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu di mana kekuatan kita, sampai di mana kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Berkat yang ketiga, di mana Tuhan Yesus memberi ketenangan saat murid-muridnya menghadapi angin sakal. Demikian juga ketika angin sakal menerpa hidup kita, Tuhan Yesus akan memberi ketenangan. Jangan takut, jangan menyerah, jangan putus asa saudara ketika saudara menghadapi angin sakal kehidupan, persoalan-persoalan yang berat ataupun yang ringan. Jangan takut saudara. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudara, firman Tuhan ini kunci untuk mendapat ketenangan, di mana ketika ada angin sakal mendera hidup kita, persoalan mendera hidup kita, kita harus dekat kepada Allah. Jangan jauh dari Allah, justru kita harus dekat. Maka di situ kita akan mendapatkan ketenangan. Lalu yang berikutnya, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Allah di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan membangkitkan kekuatan sehingga kita akan bangkit kembali. Kita akan berjalan kembali, tidak terseok-seok. Kita akan berjalan tegak. Kita akan menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian tetaplah percaya pada Yesus, sebab Dia melihatmu, sebab Dia tahu kemampuanmu, sebab Dia memberikan ketenangan kepadamu. Sebelum mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, saya rindu untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dengan judul Allah Peduli. Kita akan bersama-sama menyimak lagu ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini dan melalui pujian yang saya lantunkan untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semuanya, akan memberkati kepada setiap orang yang mendengarkannya dimanapun berada saat ini. Mari kita akan tunduk kepala mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak menyerah, untuk kami tidak putus asa. Kami harus tetap berjuang untuk menghadapi angin sakal, sebab ada Kristus yang melihat, sebab Kristus tahu kemampuan kami, dan Kristus memberikan ketenangan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, ketika angin sakal menerpa hidup kami akan tetap kuat. Bapak, pagi hari ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Bapak, kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu. Berkati di dalam rumah tangganya, berkati di dalam pekerjaannya. Demikian juga untuk anak-anak yang sekolah, berikan hikmat kepada di masa-masa pandemi corona ini Tuhan. Agar anak-anak-Mu ini Tuhan bisa mengikuti pelajarannya meskipun harus melalui online. Kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang saat tubuhnya masih lemah oleh karena sakit. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sakit. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak yang ada di luar kota. Berkati mereka Tuhan. Tuhan senantiasa akan memberikan bimbingan di dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi akan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pagi hari ini kami juga menyerahkan untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Jiran. Selama ini masih ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat-Mu Tuhan akan tetap sama. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan di mana Tuhan sudah memakai para peneliti untuk menemukan virus, sehingga antivirus ini, vaksin virus ini Bapa, sehingga kedepannya Tuhan rakyat Indonesia bisa divaksin, dan itu semua akan membuat tubuh kebal terhadap virus COVID-19. Tuhan memberkati para pemimpin dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, bahkan sampai ke daerah-daerah kepala desa. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan terima berkat-Nya. Kiranya berkat, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus serta persekutuannya di dalam Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.